pasutri baru lah, punya anak perempuan. Ustaz, gimana kalau perempuan hukumnya? Kalau perempuan mah hukumnya dia sunnah saja, memuliakan dia. Cuman memang afdolnya lebih baik dia paham tadi ya. Udah segini aja kali ya. Habis panjang-panjang juga amplopnya sama. Kagak. Ntar kurangin tat amplopnya. Aman dikit. Ya terserah dah. Yang penting pada senang, pada ketawa ya. Iya. Senang, jasadnya senang kena makanan gitu ya. Rohaninya senang kena zikir gitu ya. Kalau rohani dan jasad sudah senang, insya Allah utang segede gunung juga nggak kerasa gitu ya. Yang aminnya gede utangnya banyak gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, anak itu titipan dari Allah. Anak itu titipan. Ketika anak sudah kita didik dia dengan baik, insya Allah nanti akan nyelamatin kita di sana. Pak Dito, ini buat Pak Dito karena ya buat kita semua. Acaranya di rumah Pak Dito. Kita baca salah satu tafsir itu, ada orang tua nanti di sana bingung dia dalam hadis Sahih Muslim. Ya Rabb, min aina haza, dari mana ini? Kok derajat saya makin hari makin diangkat, makin hari makin diangkat. Haza min waladika ilaika. Ini semua kiriman dari anakmu kepada kamu. Maka para jamaah sekalian, bapak-bapak, kalau kita nanti pengen hidup kita enak di alam barzah, maka mumpung masih di dunia, anak kita didik sebaik-baiknya. Kenapa harus demikian? Karena yang menolong kita salah satunya besok ya anak kita juga. Maka kalau pengen keblangsak besok di alam barzah, ya udah mulai di dunia nggak usah merhatiin anak. Dilepas aja, dicuekin aja, nanti kita bakal keblangsak di sana. Kenapa? Karena dia nanti bersaksi kepada Allah, ya Allah saya nggak redho orang tua saya di sorga lagi enak-enakan, sedangkan saya harus menerima siksa di neraka. Kenapa? Dulu waktu kecil saya nggak pernah diajarin disuruh ke musola, nggak pernah diajarin disuruh ke pengajian banyak banget, nggak pernah ada yang didatengin, atuh juga nggak pernah dibawa sama ayah saya, ditenteng tangan saya ke musola, ke masjid, nggak pernah. Tuh anak nanti begitu. Maka mumpung kita punya anak, dirawat anak kita, dididik baik. Pernah nggak kebayang kita pasangan suami istri yang udah 5 tahun, 7 tahun dia belum punya anak, ingin mendamba-dambakan kehadiran anak, pengen banget punya anak. Kalau punya anak nanti saya bawa ke musola. Kita yang punya anak, kita bawa nggak anak kita ke musola? Boro-boro anaknya dibawa gitu ya, orang bapaknya juga kagak mau gitu ya. Dah. Sunat kita udah tahu semua. Sunat itu secara medis untuk kesehatan. Apa? Tentunya untuk kesehatan itu. Kenapa? Kalau itu nggak dibuang, khuluknya itu nggak dibuang, nanti kotoran-kotoran tetap ada. Maka najisnya juga tetap nempel. Maka percuma sholatnya dia bawa paham maksudnya ya? Udah kayak gitu aja tuh. Itu secara medis kesehatan. Dah. Kemudian sedikit saya mau singgung mengenai ilmu yang sinkron, keduanya harus kita bawa. Sekarang pertanyaan saya begini Pak, ini keluar dari tema sunat ya. Aurat laki-laki di mana? Aurat laki-laki lutut sampai pusar. Ini kita tutup pusar nih, maaf. Ini pusar nih, kain saya di atas pusar. Lutut saya ketutupan, baju saya buka, kaos kutang saya buka, saya sholat, Allahu Akbar. Sah nggak sholat saya secara fikih? Sah nggak sholat saya? Tapi pantas nggak menghadap Allah? Berarti kita butuh ilmu apa yang mendukung itu? Kita butuh ilmu adab, atau dalam bahasa lainnya ilmu tasawuf. Kita butuh ilmu itu. Kenapa? Karena kalau kita hanya berfikih saja tanpa bertasawuf, maka tazandak. Maka kita bisa jadi orang yang zindik. Apa? Zindik itu gampangin
apa? Dia punya kecacatan rusak terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kata fikih kan sholat yang penting aurat laki-laki baina surah wa rukbah, baina surah wa rukbah, antara pusat dan, jadi saya sholat udahlah pakai kain aja begini, gak usah pakai baju. Ada nggak yang berani kayak gitu? Nggak ada. Berarti kita punya apa? Punya adab. Kita mau menghadap ke siapa? Rajanya diraja, rajanya diraja, menghadap Tuhan, berarti kita pakai adab. Kemudian sebaliknya, ada orang bertasawuf saja tanpa fikih, bahaya juga. Atau kebalikannya, fakultas pasrah. Atau kebalikannya. Contoh, kenapa nggak sholat? Udahlah, nggak usah sholat, yang penting eling aja hatinya, ingat sama Allah. Bahaya nggak itu? Orang tasawuf itu berzikir, ingat sama Allah. Dia tuh intinya ingat selalu sama Allah. Giliran waktunya sholat, kenapa nggak sholat? Allah, nggak usah sholat, udah yang penting hati kita ingat sama Allah. Ngapain sholat juga jungking-jungking kalau hatinya nggak ingat sama? Bahaya nggak kayak gitu? Bahaya banget. Nabi masih sholat nggak Pak? Nabi masih sholat nggak Pak? Nabi aja yang udah segitu istimewanya masih sholat, maka kita umatnya juga jangan ninggalin. Begitu paham maksudnya ya? Nah, dua ilmu ini, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, siapa yang menggabungkan dua ilmu ini, maka sungguh benar dia, insya Allah benar selamat dia. Ilmu saja tidak cukup para jamaah sekalian. Orang semakin banyak ilmu, semakin sombong, banyak banget. Itu masih mending, tapi ada orang yang ilmunya nggak ada, sombongnya setengah langit. Nauzubillah min. Maka kedua-duanya harus kita pakai nih, berfikih juga, bertasawuf juga, gitu ya. Kalau saja di hati kita masih ada rasa kagak gimana ke orang, jauh itu untuk sampai kepada Allah. Jauh punya connecting hubungan sama Allah. Kemana-mana keliling, yang diomongin apa? Kejelekan itu kalau kita masih kayak begitu tuh, berarti sulit kita untuk sampai kepada tangga mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Wong setiap hari kita ngelakuin apa yang dibenci oleh Allah. Dadah, jangan lama-lama dah, ayo cepet berkatnya nih, mana berkatnya nih? Ada nasinya kan ya? Ada. Apa itu? Kopi. Ada. Anak titipan Allah. Semua kita yang punya anak, kita jaga anak kita, mudah-mudahan penyelamat buat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Yang kedua poinnya, kita hidup nggak lama lagi Pak. Bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak duluan. Terserah Allah dah. Nah, mumpung masih pada hidup, masih pada belum meninggal dunia, ayo kenal tentang ilmu hati, kenalin ilmu hati. Sebagus apapun casing kita, kalau hati kita kurang baik, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hatinya bagus banget, ilmunya kurang, juga kurang bagus, kurang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan segala kotoran-kotoran, dendam-dendam, kebencian-kebencian yang ada selalu di dalam hati kita, semuanya Allah bersihkan dengan izin Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan anak yang disunat Prabu ini mudah-mudahan ditakdir Allah menjadi anak yang soleh. Anak-anak kita semua jadi anak yang soleh-soleha. Kita semua orang tuanya kelak ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna amin. Allah rabbul alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.